Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan inovasi pendidikan terkait pengaplikasian model pembelajaran open-ended pada materi garis dan sudut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Dwi Putri Rahima dengan NPM 201063105022 dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini merupakan salah satu tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, untuk topik pembahasan pada video kali ini yaitu ada 4. Yang pertama terkait inovasi pendidikan, dilanjut dengan model pembelajarannya. Selanjutnya akan kita aplikasikan kepada suatu materi dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Untuk yang pertama terkait inovasi pendidikan. Teman-teman tahu nggak sih inovasi pendidikan itu apa? Menurut Kalam pada tahun 1997, inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan baru yang berbeda dari hal yang sebelumnya, di mana hal tersebut disengaja untuk diusahakan meningkatkan kemampuan guna mencapai suatu tujuan dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan pendapat tersebut, ada lagi yang berpendapat bahwa inovasi pendidikan dapat dikatakan sebagai sebuah usaha untuk mengadakan suatu perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Pendapat tersebut merupakan pendapat dari Saud pada tahun 2010. Selanjutnya kita masuk ke dalam model pembelajarannya, yaitu model pembelajaran open-ended. Nah, untuk model pembelajaran open-ended sendiri, Taufik pada tahun 2014 ini menyatakan bahwa model open-ended adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah-masalah. Nah, masalah-masalah di sini merupakan masalah-masalah terbuka sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Difokuskan pada aspek proses untuk menemukan strategi-strategi atau metode-metode untuk menemukan solusi dari masalah. Jadi, untuk model pembelajaran open-ended sendiri, guru membebaskan kepada siswa terkait bagaimana siswa untuk menyelesaikan masalah yang guru berikan. Nah, untuk tindak pada metode atau model pembelajaran open-ended ini, yang pertama yaitu pembentukan kelompok, di mana guru memberikan arahan atau perintah kepada siswa dalam kelas untuk membagi 4 atau 5 kelompok secara bebas. Lalu, setelah kelompok tersebut dibentuk, akan dilanjut dengan pemberian masalah atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, masalah-masalah ini akan diselesaikan oleh siswa secara berkelompok. Setelah seluruh masalah atau pertanyaan itu selesai dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru, maka setiap kelompok harus memberikan satu perwakilan untuk menyampaikan gagasannya. Nah, penyampaian gagasan ini dilakukan di depan kelas dan teman-teman kelompok lain memperhatikan terkait apa yang disampaikan oleh teman atau rekan kelompoknya. Ketika memang terdapat kekurangan atau kesalahan, teman-teman dari kelompok lain bisa memberikan saran atau memberikan yang lebih benarnya. Dan yang terakhir, setelah melakukan penyampaian gagasan ini, siswa setiap kelompoknya harus menemukan jawaban yang efektif. Bisa saja jawaban efektif ini tetap dari kelompoknya atau dari kelompok lain yang telah memaparkan jawabannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait model pembelajaran open-ended pada materi garis dan sudut. Di sini kita ambil pada satu materinya yaitu garis dan sudut, di mana untuk model pembelajaran yang ini bisa kita gunakan LKPD sebagai medianya. Salah satu caranya ya, itu sebagai media atau aplikasi model pembelajaran open-ended. Nah, yang pertama kan tadi di tintaknya itu ada pembentukan kelompok. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk pembentukan kelompok diberikan pada LKPD-nya yaitu satu kolom untuk teman-teman atau siswanya itu mengisi kelompok, nama-nama kelompoknya beserta kelas. Dilanjut dengan pemberian masalah. Di sini terkait pemberian masalahnya yaitu bisa dilihat terkait lapangan bola basket yang dimana diharuskan kepada setiap kelompok menentukan kedudukan 2 garis pada lapangan ini ada apa saja. Nah, itu merupakan pemberian masalah yang diberikan oleh guru pada lembar kerjanya. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah. Pada LKPD tersebut pasti diberikan salah satu atau bagian untuk setiap kelompok mengisi jawabannya. Nah, di sini bisa dilihat terdapat kolom penyelesaian masalahnya. Selanjutnya itu penyampaian gagasan.
untuk penyampaian gagasan sini bisa dilihat pada petunjuk di AKPD-nya pada poin 7 bahwa pilihlah perwakilan kelompokmu untuk memaparkan hasil diskusi kelompok. Jadi sudah diberikan terlebih dahulu pada petunjuknya bahwa setiap kelompok itu harus menyiapkan satu orang untuk mempresentasikan atau menyampaikan gagasannya. Selanjutnya yaitu menentukan jawaban yang efektif. Nah, setelah memberikan atau menyampaikan gagasan dari setiap kelompok itu sendiri harus memberikan hasil diskusinya yang sudah disampaikan sebelumnya. Di sini terdapat satu kotak bahwa tuliskan hasil diskusi dengan kelompok lain yang menurut kalian merupakan jawaban yang paling efektif. Nah, di situ bisa dilihat sampai mana kemampuan siswa untuk mendapatkan jawaban yang paling efektif. Tapi balik lagi ketika memang sudah mendapatkan jawaban yang efektif, setiap guru juga harus memberikan jawaban yang benar saja. Jadi tidak hanya efektif, guru pun harus memberikan mana sih ketika memang efektif, apakah itu benar atau kurang. Nah, yang terakhir yaitu terkait kesimpulan. Jadi setelah kita bahas sedikit terkait model pembelajaran open-ended dan juga materi garis dan sudut, bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran open-ended ini akan membuat siswa itu lebih aktif, percaya diri, melatih berpikir kritis siswa, dan tidak akan membuat siswa itu jenuh saat pembelajaran karena dibebaskan jawabannya itu sepengetahuan siswanya tanpa harus terpaku pada satu rumus atau yang lainnya. Maka model ini dapat menjadi pilihan untuk pengajar dalam proses pembelajaran nantinya pada materi garis dan sudut di kelas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan atau pemaparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.